Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Ini akan menjadi tahun yang berbeda karena nampaknya inilah tahun yang berulang-ulang kali diamarkan akan menjadi tahun yang penuh kesulitan. Berulang-ulang kali saudara, kesulitan ekonomi akan terjadi. Misalkan pada 1 Januari kemarin, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dia mengatakan bahwa 2023 akan lebih sulit daripada tahun yang kita tinggalkan. Mengapa? Karena 3 ekonomi besar, AS, UI, dan China, semuanya melambat secara bersamaan secara ekonomi. IMF juga peringatkan bahwa sepertiga ekonomi global akan mengalami resesi pada tahun 2023 ini. Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani katakan bahwa Indonesia juga akan hadapi ujian yang sangat berat. Apa yang harus kita lakukan? Kebingungan, ketakutan, merasa terancam? Yang pasti kita harus berjaga-jaga. Tetapi ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di awal tahun 2023 ini. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ini sangat-sangat penting. Kita adalah para prince dan princess Allah, para pangeran dan putri kerajaan Allah. Yang sementara ini kita hidup di atas muka bumi yang penuh kesusahan. Saudara, para keluarga kerajaan, baik Inggris dan berbagai kerajaan lainnya, hidup dibiayai oleh negara. Tentu ada juga investasi-investasi yang dilakukan oleh kerajaan. Tetapi saudara, maksudnya adalah kalau hanya sekedar kebutuhan hidup sebagai bagian daripada keluarga Allah, bahkan sebagai anak-anaknya, Tuhan tidak mungkin menelantarkan kita. Yang harus kita hadapi adalah bahwa dunia ini mengukur status setiap orang dengan materialisme. Apa yang dimiliki, apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang diminum, atau bagaimana tempat tinggalnya. Itu semuanya tentu penting. Tetapi terfokus hanya pada kebutuhan hidup hanya akan membuka kepada pencobaan dan perkara-perkara duniawi yang secara pasti akan menjauhkan kita dari rancangan Tuhan bagi kita. Firman Allah telah memberitahu kepada kita tentang godaan dan daya tarik materi. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 katakan begini, perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara lihat, fokus pada materi, pada uang hanya akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Tanggung jawab kita adalah untuk fokus kepada Tuhan dan hidup menjalankan rancangannya karena status kita adalah anak-anak Allah. Raja Salomo, salah seorang yang terkaya dan tersukses yang pernah ada di dunia, mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Artinya, kebutuhan hidup kita dapatkan hanya untuk memuliakan Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Kenapa? Karena para makhluk di surga mengatakan tentang Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Lihat saudara, karena Tuhan adalah pencipta, segala sesuatu ada di dalam rancangannya. Dan hidup menyimpang daripada kehendak Tuhan adalah suatu kehancuran. Dan hidup selaras dengan kemuliaannya, justru itulah kebahagiaan. Saudara, dari sudut pandang para ahli keuangan, sekarang ini kita hidup pada masa yang tidak menentu, bahkan berbahaya. Akan tetapi, dalam pandangan rohani, kita memiliki keyakinan dan bahkan pengharapan puncak agung sejarah manusia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, yang sudah sangat semakin dekat, bahkan sudah di depan pintu. Marilah kita berdoa agar iman dan kepercayaan kita kepada Allah akan mendorong kita, Anda dan saya, untuk menjadi pengelola yang setia bagi Tuhan. Itu keren.